Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 1005 Cahaya Gelap, Australia, Melbourne, Bandara. Sebuah pesawat mendarat perlahan seperti biasa. Dilihat dari waktu naik, ini adalah sekelompok orang yang datang ke Melbourne dengan tiket khusus, dan tidak menarik perhatian siapapun. Di antara mereka, ada sepasang suami istri yang bergandengan tangan. Sang pria mendorong koper, dan sang wanita menenteng tas. Saat mereka keluar dari bandara, Dewi kecil itu keluar dari tas dan berkicau 2 kali. Dewi kecil, ini Melbourne, Australia. Song Yan tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Sang Dewi kecil mengibaskan bulunya dan berkicau 2 kali untuk menandakan bahwa tidak ada yang mengejutkan. Saya pernah mendengar lagu tentang Moore City. Chu Chen mengangkat kepalanya dan bernyanyi pelan. Aku mengejarnya dengan sekuat tenaga dan mengejarnya sampai ke tempat pembuangan sampah. Aneh. Apakah tempat pembuangan sampah di Moore City begitu terkenal? Song Yan melirik Chu Chen tanpa suara. Dewi kecil itu berkicau 2 kali, yang jarang terjadi, mendesak Chu Chen untuk terus bernyanyi. Jangan bernyanyi lagi. Aku akan memberimu pertanyaan untuk mengujimu. Chu Chen menatap Dewi kecil itu. Itu pertanyaan sekolah dasar. Kalau kamu bisa menjawabnya, aku akan mentraktirmu makanan lezat. Dewi kecil, Cip, ayo. Chu Chen berpikir sejenak dan menunjuk ke Dewi kecil itu. Ada seekor burung kecil di pohon. Aku menembak mati 1 ekor. Berapa ekor yang tersisa? Dewi kecil, setelah beberapa saat, Dewi kecil itu mengepakkan sayapnya dan berteriak pada Chu Chen dengan marah. Itu terlalu banyak, manusia. Meskipun Chu Chen menerima misi hadiah 10 negara dengan nama pembunuh, Tao Hua, bayang-bayang Biro Operasi Khusus tidak dapat dihindari selama seluruh proses misi. Chu Chen baru saja keluar dari bandara dan berjalan beberapa langkah ketika sebuah mobil berhenti di sampingnya. Jendela mobil diturunkan, dan wajah oriental menunjuk ke arah Chu Chen. Chu Chen dan Song Yan segera masuk ke mobil. Halo, Kapten Chu. Pengemudinya adalah seorang pemuda yang berusaha menahan kegembiraannya. Nama belakangku Zen, dan nama pemberianku Yinghong. Yinghong, Chu Chen tertegun. Pemuda itu mengangguk. Yinghong. Zen Yinghong memegang kemudi dengan erat. Hanya beberapa jam yang lalu, dia menerima perintah untuk bertanggung jawab mengoordinasikan semua operasi tim Chu di Australia. Zen Yinghong adalah seorang pemimpin regu cabang pengintaian Australia dari Biro Operasi Khusus. Ketika Zen Yinghong mengetahui bahwa Kapten Chu adalah pembunuh Tao Hua, dia merasakan seluruh tubuhnya mendidih. Saat itu, dia sedang membaca artikel Patterson. Dia marah karena Patterson memfitnah pahlawan Cina Chu. Dia ingin menarik Patterson keluar dan memukulinya. Sebaliknya, pujian Patterson untuk pembunuh Tao Hua belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia hampir memuja pembunuh Tao Hua sebagai dewa. Zen Yinghong merasa geli. Dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa jika Patterson mengetahui identitas sebenarnya dari si pembunuh Tao Hua dan membaca artikelnya lagi, apakah dia akan begitu malu hingga dia akan bunuh diri? Yinghong, kemana kita pergi sekarang?
Chu Chen bertanya. Kali ini ia membawa serta istrinya dalam misi yang bagaikan bepergian ke luar negeri. Dia tidak terburu-buru dan bisa melakukannya dengan perlahan. Kapten Chu, kami memiliki rumah bangsawan di kota Mor. Selama Anda tinggal di kota Mor, silakan tinggal di rumah bangsawan itu untuk sementara waktu. Zhen Yinghong berkata. Kami juga sedang memilah informasi tentang cahaya Mingming. Begitu kami tiba di istana, kami akan dapat segera menyampaikannya kepada Kapten Chu. Chu Chen mengangguk. Dia tentu saja yakin dengan pekerjaan orang-orang Biro Operasi Khusus. Ngomong-ngomong, Yinghong, apakah kamu melihat cahaya gelap? Chu Chen bertanya. Zhen Yinghong merenung sejenak dan berkata, ada legenda yang sangat tua tentang cahaya gelap di Australia. Sebagian orang mengatakan itu adalah roh cahaya yang dapat berkomunikasi dengan orang-orang dan memiliki pikiran manusia. Yang lain mengatakan itu adalah cahaya gelap dari neraka dan melihatnya akan membawa nasib buruk. Namun setelah energi spiritual pulih, cahaya gelap telah menjadi cahaya kematian yang sebenarnya di Australia. Dimanapun cahaya gelap muncul, akan disertai dengan bencana berdarah. Menurut statistik, lebih dari 300 orang telah meninggal di kota Mor karena cahaya gelap, yang sebagian besar terkonsentrasi di pantai. Oleh karena itu, sebagian orang menduga bahwa di balik kematian cahaya gelap adalah makhluk laut yang bermutasi. Itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan bencana laut, Chu Chen berkata. Dalam hal ini, bukankah seharusnya itu juga berada dalam lingkup tindakan aliansi baru? Meskipun aliansi baru telah mengambil tindakan selama periode ini, sebagian besar operasi mereka berada di perairan Eropa dan Amerika Serikat. 10 negara, termasuk Australia, tidak berada dalam cakupan operasi aliansi baru. Zhen Yinghong mencibir. Meski begitu, Patterson, yang mengaku sebagai suara rakyat, tidak berani mengkritik aliansi baru. Siapa Patterson? Song Yan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Zhen Yinghong menceritakan kepada Song Yan tentang insiden dalam artikel Patterson. Kemarahan melonjak di mata Song Yan. Di mana wartawan ini? Sepertinya Patterson sedang berada di Melbourne sekarang. Aku bisa pergi dan menyelidikinya, lalu memberi Patterson pelajaran. Zhen Yinghong mengajukan diri. Temukan dia dan beritahu aku lokasinya. Song Yan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan memberi pelajaran kepada reporter yang memfitnah Chu Chen. Chu Chen tersenyum sedikit. Dia tidak terlalu peduli dengan fitnah wartawan itu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa wartawan itu dalam masalah besar. Setengah jam kemudian mobil itu memasuki sebuah rumah besar. Rumah besar itu sangat luas dan banyak sekali bunga serta tanaman yang ditanam. Begitu Anda memasuki rumah bangsawan ini, Anda akan merasakan kesegaran yang menyegarkan. Apakah di sini biasanya kamu bekerja? Chu Chen mengungkapkan rasa irinya. Ini lebih baik dari kantor pada tahun 2000. Tentu saja, itu juga bervariasi dari orang ke orang. Ada orang yang terlahir menyukai ketenangan, sementara yang lain menyukai kesibukan. Dewi kecil itu jelas menyukai rumah besar ini. Dia berkicau dan terbang keluar untuk bermain. Melihat ini, Zhen Yinghong segera berkata, ada beberapa anjing buas di istana. Tidak apa-apa, kalau burung ini agresif,
Anjing buas pun takut padanya. Chu Chen berkata dia tidak khawatir. Zhen Yinghong tertegun. Lalu dia merasa kagum. Dia layak menjadi Kapten Chu. Bahkan burung di sebelahnya bukanlah orang baik. Informasi terperinci tentang Ming Ming Guang segera disampaikan ke istana dan diletakkan di meja kopi di lobi istana. Chu Chen dan Song Yan duduk dan melihat informasi. Pelajari lebih lanjut tentang Dark Light. Lebih dari 300 orang tewas di Mel City. Lebih dari 3/4-nya tewas di pantai. Tanda-tanda kematiannya adalah mereka terkena cahaya yang kuat. Pupil matanya membesar dan mati lemas. Dan penampakannya pun sangat mengerikan. Ini bagian dari video pengawasan. Zhen Yinghong menyalakan TV rekaman pengawasan hanya menangkap cahaya yang kuat dan kemudian sesosok tubuh jatuh ke tanah. Cahaya telah menjadi sinonim dengan kematian di kota ini. Namun hal tersebut tidak terbatas pada kota ini saja. Jangkauan aktivitas Dark Light sangat luas. Beberapa orang menduga bahwa di balik Dark Light, tidak hanya ada satu raja binatang laut mutan, tetapi sekelompok dari mereka. Zhen Yinghong berdiri di samping dan menceritakan kepada Chu Chen setiap detail tentang cahaya gelap. Chu Chen melihat tumpukan informasi itu, berpikir sejenak, dan segera bertanya, di mana saya bisa melihat cahaya gelap malam ini? Karena bahkan video pengawasan tidak dapat menangkap situasi spesifik Ming Ming Guang, Chu Chen terlalu malas untuk memeriksa informasi itu lagi. Dia ingin langsung pergi mencari Ming Ming Guang. Bab 1006 Monster Penghisap Darah. Mendengar ini, Zhen Yinghong tertegun sejenak. Lalu menjawab, tepi pantai. Di tepi laut, rentang ini agak lebar. Namun, pada kenyataannya, satu-satunya pola kemunculan cahaya gelap adalah di tepi laut. Meskipun seiring berjalannya waktu, jangkauan cahaya gelap semakin menjauh dari tepi pantai. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal ini terjadi karena cahaya gelap tidak dapat menemukan makanan di tepi pantai, sehingga tidak sabar untuk menyusup ke daratan. Kalau begitu, mari kita pergi ke pantai malam ini. Chu Chen memandang Song Yan, senang sekali merasakan pantai yang eksotis. Zhen Yinghong berjalan pergi dengan sangat bijaksana. Lagi pula, pasangan itu ingin merasakan adat istiadat negara asing. Rumah besar itu berjarak sekitar 20 km dari laut. Hari mulai gelap ketika Chu Chen dan Song Yan berjalan keluar rumah bergandengan tangan dan menuju pantai. Dengan kecepatan mereka, hanya butuh beberapa saat untuk mencapai pantai. Keduanya baru saja berjalan kurang dari 100 meter keluar dari gerbang rumah bangsawan ketika mereka mendengar suara kicauan di belakang mereka. Dewi kecil itu terbang mendekat, mengeluarkan suara kicauan dari mulutnya, lalu mendarat dengan mantap di bahu Song Yan. Song Yan tersenyum. Kami akan keluar untuk menyelidiki kasus ini. Apakah kamu ingin mengikuti kami? Dewi kecil itu mengangguk. Bola lampu sialan ini. Chu Chen meliriknya dalam diam dan tak dapat menahan diri untuk memikirkan soal matematika itu lagi. Pada cuaca musim dingin yang dingin, perbedaan suhu antara siang dan malam di Melbourne sangatlah besar. Semakin dekat ke laut, semakin kencang anginnya dan semakin sedikit kendaraan. Sesekali ada kendaraan lewat dan membunyikan klakson 2 kali.
seolah mengingatkan Chu Chen dan Song Yan untuk tidak pergi ke arah pantai saat ini. Manusia pada hakikat memiliki sifat baik sejak lahir, dan kebanyakan orang berhati baik, kata Chu Chen. Sangat disayangkan bahwa Kam Aote tidak aktif, tidak mengetahui kejadian terkini, dan tidak mampu menghakimi orang. Mereka selalu ingin bergantung pada biro vulkan, yang membuat orang-orang mereka sendiri dalam kesulitan. Song Yan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Daerah pesisir kota Mor awalnya merupakan tempat yang romantis, tetapi sekarang menjadi sangat sepi karena ancaman kematian Ming Mingguang. Saya kira sebagian besar orang yang tinggal di tepi laut sudah mengungsi. Mereka berjarak kurang dari 1 kilometer dari pantai. Di malam yang gelap itu, lampu di rumah-rumah banyak yang mati dan gelap gulita. Pantainya ada di depan. Chu Chen tiba-tiba menatap Dewi kecil itu dan berkata, "Aku tidak tahu apakah Ming Mingguang tertarik pada burung. Mengapa tidak membiarkan Dewi kecil itu terbang terlebih dahulu sebagai umpan dan menunggu Ming Mingguang muncul?" Dewi kecil, Cip, dia tidak setuju. Song Yan juga khawatir tentang keselamatan Dewi kecil itu. Melihat ini, Chu Chen tidak punya pilihan selain menyerah dan melupakan idenya. Mereka sudah bisa mendengar suara ombak. Tuan dan Nyonya Chu Chen berpegangan tangan. Tiba-tiba, lampu kendaraan yang terang benderang bersinar dari pinggir jalan yang jauh. Sebuah mobil berhenti di samping mereka berdua, jendela terbuka, dan seorang wanita paruh baya meneriakkan beberapa patah kata kepada mereka dengan ekspresi cemas di wajahnya. Chu Chen tidak mengerti dan menatap Song Yan. Song Yan mulai berkomunikasi dengan pihak lain. Wanita paruh baya itu tampaknya sedang membujuk Song Yan. Meskipun Song Yan mengenakan topeng, dia tetap tersenyum. Pada akhirnya, wanita paruh baya itu terpaksa pergi. "Apakah dia menyarankan kita untuk tidak pergi ke pantai?" Chu Chen bertanya. Song Yan mengangguk. Dia tinggal di tepi laut dan sudah lama tinggal bersama kerabatnya. Dia kembali malam ini karena harus mengurus dokumen penting. Ketika dia melihat kami berjalan di jalan ini, dia menyarankan kami untuk tidak mendekati pantai dan segera pergi dari sini. Dia juga mengatakan bahwa baru 3 hari yang lalu, ada sepasang suami istri yang meninggal di pantai ini. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Jadi, ada kemungkinan cahaya gelap akan muncul di pantai ini malam ini. Mereka berdua segera mencapai pantai. Kaki mereka menyentuh pasir yang lembut. Angin laut bertiup, dan ombak berhamburan ke pantai satu demi satu. Chu Chen memegang tangan Song Yan dan pada saat yang sama melirik Dewi kecil di bahu Song Yan. Langit memang tinggi, burung-burung pun bisa terbang bebas. Namun dalam pemandangan seperti ini, sang Dewi kecil tidak terbang di atas laut, melainkan bersembunyi di bahu Song Yan. Sungguh burung yang pemalu. Keduanya menekan aura mereka sendiri dan berjalan di pantai seperti dua orang biasa. Mereka tiba di sebuah terumbu karang dan duduk bersama. Waktu berlalu setiap detik, angin laut semakin dingin. Tetapi Chu Chen tidak menyadari ada yang tidak biasa. Bahkan di laut dangkal daerah ini, Chu Chen tidak menyadari keberadaan makhluk laut yang bermutasi. Baru pada dini hari Chu Chen menerima telepon dari Zhen Yinghong. "Kapten Chu, pembunuhan terjadi di persimpangan sekitar 3 km dari laut di pantai timur kota Mor.
polisi telah memastikan bahwa pembunuhan itu disebabkan oleh dark light. Chu Chen berdiri, tepi timur tidak terlalu jauh dari tempatnya berada sekarang. Sesuatu sedang terjadi. Chu Chen menarik Song Yan dan segera bergegas menuju pantai timur. Kedua pria itu berada di pantai, menggunakan keterampilan kungfu ringan mereka, dan dengan cepat tiba di tempat kejadian perkara. Polisi telah memasang blokade, dan tidak banyak penonton. Sebaliknya, karena kasus pembunuhan Ming Ming Guang yang terjadi di sini, banyak orang melarikan diri lagi dalam semalam. Beberapa orang pemberani melihat dari kejauhan. Walaupun mereka tampak ketakutan, mereka tetap ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tunggu aku di sini. Chu Chen berjalan mendekat dan cepat-cepat melewati garis pembatas. Seketika, seorang polisi datang ke depan. Chu Chen hanya menunjukkan kartu identitas, dan dengan cepat dia berjalan menuju mendiang. Polisi itu tercengang. Chu Chen sudah tiba di samping almarhum dan berjongkok untuk memeriksa kondisinya. Almarhum adalah seorang pria paruh baya dengan pupil mata yang sangat melebar. Seperti yang lainnya yang diserang cahaya gelap, dia mati lemas setelah dirangsang oleh cahaya kuat tersebut. Chu Chen mengulurkan tangannya, jiwanya menyelimutinya, matanya sedikit menyipit, lalu dia berdiri, berbalik dan berjalan pergi. Itu datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba. Polisi lain tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa pria bertopeng tadi? Kartu identitas apa yang dia tunjukkan? Apakah dia dari kamp khusus Australia? Mendengar hal itu, polisi itu tersadar. Dia sepertinya memperlihatkan SIM-nya. Saya tidak melihatnya dengan jelas. Petugas polisi lainnya, Chu Chen telah kembali ke sisi Song Yan. Dokumen apa yang baru saja Anda tunjukkan kepada polisi Australia? Song Yan juga penasaran. Chu Chen tersenyum dan berkata, saya baru saja meminjam SIM dari mobil yang diparkir di pinggir jalan dan mengembalikannya. Song Yan tercengang, itu juga berhasil. Apakah kamu menemukan sesuatu? Song Yan bertanya. Cahaya gelap tidak hanya membuat orang mati lemas, tetapi juga menyedot esensi dan darah mereka. Chu Chen berkata, saya baru saja menemukan bahwa almarhum memiliki tanda-tanda yang jelas kehilangan esensi dan darah. Apakah Ming Ming Guang monster penghisap darah? Song Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Itu tidak mungkin makhluk hantu. Tidak peduli apakah dia manusia atau hantu. Selama dia terus bergerak, aku akan membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Chu Chen berkata, ayo kita pergi ke pantai terdekat. Jika itu benar-benar mutan laut, dia seharusnya mundur ke sana sekarang. Bersambung.